Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai ulasan atau review umum tugas akhir semester mata kuliah buku teks pelajaran. Ya. Sesuai yang sudah Anda kerjakan pada pekan lalu, Anda sudah membuat rancangan ya atau progres ya sekitar ya kurang dari 50% untuk tugas akhir mata kuliah buku teks pelajaran berupa pengembangan materi ajar menjadi salah satu bagian dari buku teks pelajaran yang Anda kembangkan dari sepasang KD, yaitu KD 3 dan KD 4, ya, atau kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Baik, saya akan jelaskan ya. Sebagian besar ya mahasiswa belum bisa mengembangkan kompetensi dasar menjadi indikator dengan benar. Beberapa evaluasinya sebagai berikut ya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pada mata kuliah buku teks pelajaran merupakan kelanjutan dari mata kuliah kurikulum. Artinya mata kuliah kurikulum menjadi prasyarat bagi Anda dalam menempuh mata kuliah buku teks pelajaran. Pada salah satu materi di mata kuliah kurikulum ada kompetensi untuk mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar ya. Berdasarkan pencermatan saya ya, hampir semua mahasiswa belum bisa mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar ya. Apa saja evaluasinya? Yang pertama, mahasiswa belum bisa, ini saya besarkan dulu. Mahasiswa belum bisa membedakan kata kerja operasional atau bukan. Ya, kata kerja operasional adalah kata kerja yang bisa diukur. Ya, jadi misalnya Anda menggunakan kata memahami, ya kemudian berdiskusi, ya itu tidak bisa diukur. Ya, atau ya tidak bisa diukur. Memahami itu kan sangat abstrak. Jadi silakan Anda gunakan kata kerja operasional atau kata kerja yang konkret. Ya, solusinya Anda bisa cek taksonomi Bloom C1 sampai C6. Ya, Anda bisa cari di internet taksonomi Bloom edisi revisi ya, maka Anda akan menemukan tabel ya, tabel C1 2 3 4 5 6 ya. C1 itu mengingat, C2 memahami, kemudian C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi dan C6 itu creating atau menciptakan. Nah, Anda bisa mengadaptasi kata kerja operasional yang ada pada tabel itu. Nah, itu cara yang paling mudah ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa mengembangkan KD menjadi indikator dengan pola, hierarki, prosedur, kombinasi, campuran. Silakan cek salin dia yang saya bagikan. Ya, ini langsung saja saya akan share screen saja. Saya ulangi penjelasan saya. Sesungguhnya ini penjelasan pada semester lalu ya. Saya ulangi saja agar Anda ingat ya. Baik. Ya, kita cermati pada tabel ini ya. 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Kemudian 4.1 menginterpretasi isi teks LHO berdasarkan interpretasi yang baik secara lisan maupun tulis. Maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda mengetahui dulu apa kompetensinya. Ya, kompetensi ada di kata kerja yang ada pada kompetensi dasar di sini. 3.1 maka kompetensinya adalah mengidentifikasi. 4.1 kompetensinya adalah menginterpretasi. Yang kedua, Anda harus tahu materinya apa saja. Nah, untuk materi berarti Anda lihat dari apa? Anda lihat dari jenis teksnya. Apa jenis teksnya? Jenis teksnya adalah teks LHO. Ya, jadi untuk 3.1 ya, Anda harus bisa mengembangkan indikator dengan kompetensi mengidentifikasi dengan ruang lingkup materi yaitu teks LHO. Ya. Kemudian untuk KD 4 atau keterampilan melalui kompetensi interpretasi dan ruang lingkup materi laporan hasil observasi, maka Anda harus mengembangkan indikator menginterpretasi itu bagaimana hingga akhirnya siswa mampu menginterpretasi. Untuk yang ketiga juga ya, KD 3 mengidentifikasi itu bagaimana? Bagaimana caranya atau bagaimana langkahnya atau bagaimana tahapannya agar siswa akhirnya bisa goal utamanya, meraih goal utama atau meraih tujuan utama, bisa mengidentifikasi dan bisa menginterpretasi. Ya, terkait materi yang ada di sini ini berkaitan dengan pemahaman Anda terkait jenis teks ya.
Maka untuk LHO ini ada apa saja unsurnya, ada pernyataan umum, hal yang dilaporkan, deskripsi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan maksud isi. Ya, lanjut. Ya, maka dapat dikembangkan indikator sebagai berikut. Mengidentifikasi teks LHO. Yang pertama mengidentifikasi apa? Struktur, ciri bahasa, tujuan. Nah, jadi ini indikator ini dikembangkan secara apa? Secara pengelompokan. Boleh-boleh saja. Artinya tidak dikembangkan secara prosedural. Boleh-boleh saja. Yang 4.1 menginterpretasi isi teks LHO. Ya, kali ini dikembangkan melalui prosedural, menjawab pertanyaan terkait isi teks, menjelaskan makna, mempresentasikan. Ya, sebelum Anda bisa mempresentasikan, Anda harus bisa menjelaskan makna terlebih dahulu. Anda menjelaskan makna, Anda harus bisa memahami. Tapi kita tidak mungkin menggunakan kata memahami di indikator yang pertama ini. Nah, namun ketika siswa mampu menjawab pertanyaan, artinya dia bisa memahami. Begitu ya. Saya harap Anda paham maksud saya. Gitu ya. Jadi dalam menginterpretasi ada tahapan-tahapannya atau bisa jadi ya ada tahapannya. Ini memahami dulu ya yang Anda sajikan dengan menjawab pertanyaan, menjelaskan makna, ungkapan istilah yang ada pada teks, dan akhirnya bisa mempresentasikan dan menanggapi teks LHO. Ya. Nah, ini yang selalu saya wanti-wanti terkait dengan KD menyajikan atau menulis ya. Ketika menyajikan secara tertulis itu berarti adalah menulis. Ketika menyajikan secara lisan berarti mempresentasikan. Ya, kalau ini menyajikan secara tulis sebenarnya ini ada kuncinya. Ya, ada 5 indikator. Nah, ini dikembangkan secara prosedural untuk bisa menulis ya. Kita katakanlah ini adalah menulis ya. Menulis kesan dalam teks deskripsi. Berarti kompetensinya adalah menulis, jenis teksnya adalah teks deskripsi. Bagaimana tahapannya atau indikator itu adalah tanda bahwa goal utama itu akan tercapai. Apa goal utama pada KD 4.2 ini? Goal utamanya adalah siswa mampu menulis teks deskripsi tentang apa ya? Tentang gagasan kesan ya, objeknya, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau pentas seni daerah. Ya. Kemudian teks deskripsi itu disusun dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang baik. Maka dapat dikembangkan indikator yang merupakan penanda bahwa goal utama dalam kompetensi dasar itu akan tercapai. Ya, indikatornya bisa dikembangkan melalui strategi prosedur. Yang pertama menentukan topik, kemudian menentukan isi teks, menyusun kerangka, mengorganisasikan teks sampai bisa menyajikan teks deskripsi secara tertulis. Jadi tidak, kalau bahasa Jawanya itu tidak mak bedunduk gitu ya, muncul teks deskripsi. Tidak seperti itu. Atau siswa diminta silakan baca teks deskripsi berikut. Ya, kemudian Anda minta buatlah teks deskripsi sesuai dengan contoh yang sudah Anda baca itu. Wah, itu nggak bisa seperti itu. Tanpa siswa diarahkan untuk menulis teks bisa menulis teks deskripsi itu tidak bisa seperti itu. Dan itu berlaku pada semua kompetensi dasar menulis dengan kompetensi menulis. Ya, tidak bisa. Ya, apapun kompetensi dasarnya tidak bisa tiba-tiba langsung begitu, tidak bisa. Ya. Apa saja strategi untuk mengembangkan indikator? Yang pertama struktur hierarkial, itu seperti prasyarat. Kemudian struktur prosedural, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian ada pengelompokan tadi ya yang sudah saya jelaskan. Misalnya menjiplak berbagai bentuk, ada kompetensi dasar itu. Maka bisa nih indikatornya melalui pengelompokan, menjiplak lingkaran, menjiplak gambar, menjiplak huruf. Boleh saja. Dia struktur kombinasi ya. Ini menyusun bagian pembukaan, menyusun bagian inti, menyusun bagian penutup. Nah, ini kombinasi antara apa? Pengelompokan ya dengan hierarki ya, karena ini bagian inti seharusnya, bukan bagian ini. Bagian inti baru bisa ditulis setelah bagian pembukaan ditulis gitu ya. Bagian penutup baru bisa ditulis setelah bagian inti dan bagian pembukaan ditulis. Nah, tapi ini menyusunnya ini menyusun gitu kan. Nah, ini pengelompokan yang berkombinasi dengan hierarkial. Nah, ini ya. Jadi bisa menggunakan struktur kombinasi. Ya, sudah? Baik.
Saya share yang lain. Kembali ke koreksi tugas. Baik. Ini salah satu tugas dari mahasiswa. Nah, ada kompetensi dasar. Ini saya lanjut di sini ya. Baca kembali buku kurikulum karya Pak Bambang Hartono atau dari berbagai sumber ini untuk memperkuat pemahaman Anda terkait bagaimana cara mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar. Ini perlu saya perkuat dan sesungguhnya ini harusnya tidak perlu diperkuat ya karena Anda sudah mempelajarinya pada semester lalu, tapi mau tidak mau karena sebagian besar kesalahan ada pada pengembangan indikator dan pengembangan indikator itu menjadi kunci bagi pengembangan materi. Ya, jadi dari kompetensi dasar dikembangkan menjadi indikator, indikator dikembangkan menjadi tujuan. Nah, cara mengembangkan tujuan, ya, ini kemudian ditambah siswa ya, jadi siswa mampu gitu ya. Kemudian dari tujuan ya, Anda bisa mengembangkan materinya. Ya, jadi kalau misalnya ada ini ya contoh ya, kompetensi dasar mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ya, ini mengidentifikasi. Ini contoh yang tadi ya. Hal yang menjadi fokus utama adalah kompetensi mengidentifikasi. Itu adalah tujuan utama kompetensi siswa. Lalu agar siswa bisa mengidentifikasi indikator atau tandanya apa. Nah, tapi yang dikembangkan oleh salah satu mahasiswa adalah satu menelaah, itu C4. Isi informasi. 2. Menyusun, ini C6, ringkasan teks. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan, itu C5, fungsi teks. Nah, analisisnya apa ini ya? Koreksinya apa? Yang pertama, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi. Ya, perlukah sampai proses menelaah? Tidak perlu. Jadi ini indikator yang dibuat ini terlalu berlebihan. Ya, mengidentifikasi saja. Ini adalah goal utamanya, tidak perlu sampai pada menelaah gitu. Ya. Kenapa KD-nya jadi menyusun? Ya, KD-nya adalah mengidentifikasi. Hanya perlu mengidentifikasi. Kalau menyusun ini sudah masuk dalam ranah keterampilan. Ya. Kenapa tiba-tiba menjadi menyimpulkan fungsi? Ya, ini juga tiba-tiba jadi menyimpulkan fungsi. Ya, ini tidak nyambung ya. Ya, bisa disusun dengan rumus pengelompokan dengan cek salin dia yang tadi yang sudah saya jelaskan. Mengidentifikasi struktur, mengidentifikasi ciri bahasa, mengidentifikasi tujuan komunikasi atau fungsi teks. Jadi ini kompetensinya masih dalam tataran mengidentifikasi semua, begitu. Dengan ruang lingkup teks LHO, yaitu struktur, bahasa, dan tujuan komunikasi atau tujuan fungsi teks. Jadi nantinya ketika Anda mengembangkan menjadi buku teks pelajaran, maka paling tidak ada 3 subbab. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks LHO, yang kedua mengidentifikasi ciri bahasa, yang ketiga mengidentifikasi tujuan komunikasi atau fungsi teks. Ya, jadi 3 subbahasan itu Anda kembangkan materinya. Jadi materi yang pertama tentu saja adalah struktur teks LHO, yang kedua adalah ciri kebahasaan teks LHO, yang ketiga adalah tujuan komunikasi atau fungsi teks LHO. Ya, ini jadi maka materinya adalah gini. Ya, ini menjadi subbab ya, subbab Anda. Kemudian 4.1 menginterpretasi isi teks LHO berdasarkan interpretasi yang baik secara lisan maupun tulis ya. Indikator yang pertama adalah membuat kelengkapan isi teks. Yang kedua adalah merekonstruksi. Ya, ingat tujuan utamanya adalah siswa mampu menginterpretasi. Indikator bisa dikembangkan dengan rumus prosedur, menjawab pertanyaan, menjelaskan makna, dan menginterpretasi. Jadi tidak membuat kelengkapan isi, itu tidak. Ya, kalau membuat kelengkapan isi ini udah create ya atau menulis di sini ya atau melengkapi teks yang rumpang. Kalau ini untuk prosedur untuk C6 ya, jadi ini tidak tepat. Dan merekonstruksi ya ini C6 lagi, ini tidak tepat padahal menginterpretasi itu belum sampai pada C6 begitu ya. Nah, kemudian berdasarkan indikator, mahasiswa bisa mengetahui tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, mahasiswa bisa mengembangkan materi. Jadi materi ajar merupakan pengembangan dari tujuan pembelajaran.
Teks dan ilustrasi dalam materi diambil dari berbagai sumber, harus dicantumkan sumbernya. Jadi misalnya Anda menyantumkan gambar tertentu, maka itu harus dicantumkan sumbernya. Dilarang salin tempel bagi yang tidak jujur nilai E tanpa nego. Ya, termasuk Anda meminta file ke kakak tingkat Anda, kemudian Anda gunakan file itu dengan mengatasnamakan diri Anda. Ya. Baik, saya share lagi yang terakhir, contoh produk dari kakak tingkat Anda, dari Mbak Kamiati. Ini cukup baik. Ini jadi nanti Anda kembangkan seperti ini. Jadi ada ilustrasinya juga, meskipun ilustrasi bukan merupakan indikator utama dalam penilaian, tapi ini menunjang juga dalam penilaian. Ini memang ada beberapa saltik ya. Ini masih berproses. Ya, saya hargai itu. Ini masih berproses. Ada ini pendahuluan, ada deskripsinya ini prasyarat. Nah, boleh. Nah, ini ada indikator. Nah, seperti ini sesuai dengan template yang sudah saya bagikan di Elena, dan nanti Anda akan mengumpulkan ya tugas akhir semester ini sesuai dengan tenggat UAS. Ya, jadi video ini merupakan review secara umum ya dari progres Anda, karena nanti ini untuk UAS ini memegang nilai yang paling tinggi untuk nilai akhir Anda pada mata kuliah buku teks pelajaran ya. Jadi nanti Anda mengumpulkan sesuai dengan tenggat UAS. Ya, silakan menunggu informasi yang saya bagikan di grup WA. Jadi untuk sementara ini Anda berproses dengan tugas akhir Anda. Saya harap Anda tidak mengerjakan Bandung Bondowoso dalam satu malam, tidak, tapi Anda mencicil ya, dan Anda bisa pula berkonsultasi kepada saya secara pribadi ya, Japri, boleh ya. Silakan, saya membuka kesempatan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.